Halo, nama saya Sylvia Ritian dengan NIM 0538488189 dari UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan ini, melalui video tugas 3 mata kuliah Public Speaking, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Literasi Digital dan Etika Komunikasi di Era Modern. Saya harap pidato ini dapat tersampaikan dengan jelas dan dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai pokok permasalahan yang saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, hari ini saya ingin mengajak kita semua berbicara sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tentang bagaimana kita berinteraksi di dunia digital, khususnya melalui media sosial. Kita hidup di mana jari kita bisa mengetik sebuah komentar, mengirim pesan, membagikan gambar, atau bahkan video dalam hitungan detik ke jutaan orang. Namun, di balik kemudahan itu banyak pertanyaan penting seperti apakah kita menggunakan media sosial dengan bijak, dan apakah etika dan tanggung jawab pada saat kita berkomunikasi secara digital. Dalam pidato ini, saya akan berbagi tentang literasi digital dan etika komunikasi di era modern. Mengapa hal itu penting? Bagaimana kita bisa melakukannya? Dan apa manfaatnya untuk kita semua? Yang pertama, mengapa literasi dan etika komunikasi sangat penting? Di era digital saat ini, kemampuan teknologi saja tidak cukup, karena kita juga perlu mampu memahami dan mengevaluasi sebuah informasi, menjaga sikap pada saat berkomunikasi, dan bertindak dengan tanggung jawab. Studi kini menunjukkan bahwa literasi digital hanya berfokus pada keterampilan etis tanpa mempertimbangkan aspek etika dapat menimbulkan tantangan moral. Misalnya, dalam penelitian di Indonesia masih banyak pengguna media sosial yang kurang memahami etika pada saat membagikan informasi. Itu menunjukkan bahwa kurangnya akan kesadaran dan konsekuensi atas komentar atau unggahan mereka. Literasi digital bukan hanya sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan lainnya. Literasi digital sangat penting di abad ke-21, di mana komunikasi digital tidak hanya menambahkan teknologi ke dalam pembelajaran, tetapi memanfaatkan berbagai kepentingan untuk meningkatkan pembelajaran. Literasi digital di era modern saat ini sangat penting, apalagi untuk mahasiswa dan generasi muda lainnya, yaitu berguna untuk diaplikasikan pada saat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, di universitas, di sebuah instansi perusahaan, maupun di masyarakat. Literasi yang harus dimiliki generasi muda saat ini dan generasi-generasi selanjutnya yaitu seperti literasi informasi, literasi digital, serta
literasi TIK. Karena ketiga literasi tersebut dapat meningkatkan mutu pembelajaran di pergaulan bebas, masyarakat, dan bernegara. Yang kedua, prinsip dan langkah konkret untuk komunikasi digital yang etis. Etika komunikasi yang baik dapat menimbulkan komunikasi dan hubungan yang baik antar sesama manusia. Sebaliknya, tanpa adanya pengetahuan etika komunikasi, maka akan terjadinya kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat memecah belahkan kehidupan manusia. Untuk menjadi pengguna media yang tidak menyalahgunakan media sosial, mari kita belajar menggunakan media sosial dengan bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi yang dapat menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, instansi perusahaan, atau detail kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat. Tanyakan, apakah ini benar? Apakah sumbernya sudah tepat? Riset menunjukkan bahwa literasi digital yang tinggi dapat membantu mencegah adanya berita bohong atau hoax. Manfaat dan dampak positif hal tersebut yang bisa kita ambil yaitu jika kita semua berkomitmen pada prinsip tersebut, hasilnya kita dapat membantu menciptakan literasi digital yang sehat, di mana informasi tersebut dapat dipercaya untuk generasi muda dan masa depan. Kita menekankan literasi dan etika digital yang menjadi bekal penting dalam dunia kerja, akademik, dan kehidupan di era modern. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menggarisbawahi bahwa kemampuan yang kita miliki di era digital saat ini, kita dapat memudahkan akses media sosial dan komunikasi yang besar, di mana literasi digital bukan hanya soal bagaimana kita lancar menggunakan gadget atau sebuah aplikasi, tetapi bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak. Mari kita mulai dari langkah nyata. Misalnya, hari ini kita mulai cek pengaturan privasi kita. Besok kita menahan diri sebelum membagikan berita yang belum kita cek. Minggu depan kita mengikuti diskusi atau pelatihan singkat mengenai literasi digital. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi dan dapat mendorong kita semua untuk menjadi pengguna media sosial yang tidak hanya aktif, tapi juga bijak, etis, dan dapat bertanggung jawab. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.